udah waras bang, ya untung abang udah waras gitu. Untung bang Holong udah waras, serius. Itu kan Ustaz ngambil dari kitab kan. Enggak gini, dari Iman Rasulullah jadi jelas. Dia dikandung begini. Tadi saya minta naik karena ada Julio ya. Kata dia tadi untuk penghakiman tuh Yesus datang ya kan. Naikin kah? Naikin kah? Naikin Julionya. Naikin. Bang. Oke, nah ngobrol, ayo. Oke bang, oke siap bang. Gimana ceritanya bang? Kalau abang tadi nunjukin ini ya, apa ya? Tema nih Tuhan Kristen COD. Menurut abang ini benar nggak? Saya tidak bisa katakan itu benar karena ini diklaim oleh Pak Ustadz. Suaramu kecil bang. Maksudnya saya belum bisa memastikan bahwa itu benar karena itu pertanyaan kan. Gini, tadi Ustadz Yusuf nunjukin dari kitab, aku nggak, dari Iman Rasul aja bisa saya tunjukin. Yang mengandung siapa bang? Yang mengandung Yesus itu siapa? Coba agak keras dikit suaranya. Teman-teman kayaknya di di bawah yang nonton kurang keras gitu. Bunda Maria, ini sudah dengar suara saya? Dengar suara saya? Ya. Bukan bang. Gini loh bang, dengar. Yang dikandung Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Benar nggak? Yang dikandung Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Benar apa enggak? Benar, tertulis secara tulis. Ya udah. Yang mengandung Roh Kudus ketika dilahiri transferlah ke perawan Maria baru keluar. Inilah COD tadi. COD keluar dari perempuan gitu. Enggak apa-apa karena itu menurut pikiran apa abang kan, Bang Holong kan, enggak apa-apa, enggak masalah itu. Memang Tuhan Masuk akal? enggak ada salah. Enggak masuk akal enggak? Enggak, pertanyaan saya gini gampang. Pakai akal ya, pakai akal. Yang ngandung siapa? Ya Bunda Maria. Lah, masa baca dulu bang, benar. Yang ngandung itu Roh Kudus. Roh Kudus. Iya. Bukan Maria yang ngandung Roh Kudus itu. Ya. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Coba kita baca. Enggak usah pakai ayat. Nanti kalau pakai ayat nanti seperti Ustadz PI makin parah. Dari Iman Rasulimu aja. Berarti seorang Katolik loh. Ya, saya pengen baca loh. Ya, baca aja Iman Rasuli. Ketik bang, ketik Iman Rasuli, ketik aja ketik. Ayat yang tadi abang bilang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan oleh apa salahnya di situ? Gak ada masalahnya itu. Sekarang pertanyaan saya gini bang, Maria Roh Kudus enggak? Bukan. Maria Roh Kudus enggak? Coba saya tanya, abang lihat Roh Kudus atau enggak? Pertanyaan saya jawab dulu bang, Maria Roh Kudus enggak? Gini, dikandung dari Roh Kudus. Dilahirkan oleh Bunda Maria. Enggak ada kata-kata yang salah di situ bang. Yang dikandung oleh Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria, betul nggak? Betul, kenapa salah? Ya, jadi pakai akal bang, yang ngandung siapa, yang lahir siapa? Namanya Anda melihat Roh Kudus, kuasa Tuhan Anda bisa membatasi itu. Loh. Saya melihat Roh Kudus, kenapa saya? Ayatnya lebih jelas, mana ayatnya? Abang bilang di mana?
yang dikandung dari Gimana cara kelahiran. bagi? Gimana cara bagi? Tunggu bentar, saya ambil kayaknya. Bisa terus mengeluarkan suatu perintah dan kita bisa lihat baca dulu. Ya. Bang Holong. Saya kira abang keluar bisa mengajarkan yang baik, ternyata Loh, bukannya bilang nggak baik, tapi ini masuk akal loh. Masuk akal. Iya. Tepuk tangan. Iya. Lebih logis mana, Bang? Islam atau Kristen, Bang? Setelah jadi Islam. Ayo, Bang Olong. Logis mana? masih berat. Karena dia belum baca semua hadis, dia masih berat. Nanti dia baca, dia akan tahu itu. Coba buat bang situ bang, syahadat para rasul. Gini aja, saya mau lihat yang tadi abang Buka dulu. Tapi kamu mau minta apanya? Mau minta buktinya? Buka dulu bang. dikandung dari Roh Kudus. Mau aku bacain dari atas bang? Mau aku bacain? Ini enggak, tadi abang ngatain protes bang, ngatain protes. Nah sekarang mau saya bacain. Mana bedanya bang? Boleh makan apa? Dengar bang ya, pelan-pelan pakai akal, dipakai akal bang, pakai akal. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, ya kan bang? Nah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh tahun Maria. Pertanyaan saya itu tadi, yang mengandung siapa, yang lahirin siapa bang? Emangnya Roh Kudus Anda bisa nampak? Wah, nggak mau nampak dia bang. Soalnya Roh Kudus itu perempuan bang. Gitu ya. Dari ayat ini aja aku tahu bang, dia perempuan. Kalau dari logika Anda berpikir gak nampak, kok Anda bisa berpikir bahwa Roh Kudus itu mengandung? Emangnya menurut kamu Bunting gitu ya. Roh Kudusnya bunting. Aduh. Gini. enggak gini loh? Gini bang, aku nggak terlalu banyak debat bang sama apa Sementara dia nggak tadi tahu sama. Roh Kudus ini dalam bentuk wujud apa, kan gitu. Yang sekarang ya, yang waktu datang ke Yang maksudnya bahasanya yang tidak logis, tetapi secara finalar, secara logika kita berpikir bahwa Roh Kudus ini kita tidak nampak bentuknya. Masa Roh Kudus bisa mengandung itu loh, itu kan sasat berpikir. Bang, aku itu yang berbicara sesuai data. Saya mau cari ayat. Ada teksnya. Kita mau lihat dulu di original teksnya yang dikandung. Saya rasa dikandung dari Roh Kudus, bukan Roh Kudus. Enggak gini loh. Nanti abang saya perdalamkan, nanti abang makin dalam loh. Karena gini, ketika Anda mengatakan tadi aku orang Katolik, aku nggak percaya bang itu orang Katolik. Soalnya abang nggak tahu ungkapin iman rasuli. Iya gini. Saya bukan besar lahir di Indonesia, tapi kalau Anda bilang di dalam bahasa itu, bahasa saya credo. Kalau di Kristen itu dipanggil credo. Nah, cobalah mau bahasa apa pun. Saya tidak hafal. Kalau mau bahasa apapun terserah abang lah. Cobalah. Yang penting dia ungkapan iman rasuli. Soalnya abang bilang Katolik kan nggak tahu ungkapan bahasa iman rasuli. Aku aja orang protes bang bisa. Iya. Ngadi abang. Saya memang nggak hafal. Jujur. Ya udah ngapain bang? Berarti abang itu udah skala mutlak. Kalau saya dikatain kamu orang protes, iya. Bisa ngungkapin kata apa saja, bisa bang. Maksud saya mau lurusin abang bilang tadi roh mengandung. Ini abang Sunai ini. Abang bilang Roh Kudus mengandung itu loh. Bang Jimmy, jelaskan Bang Jimmy. Malam Bang Jimmy. Enggak ada suaranya. Mute bang. Kami itu bro. Maaf. Ya, udah kedengeran sekarang suaranya.
Waduh, kita jumpa lagi berempat lagi nih tiap malam nih. Selamat malam semua. Calon mualaf semuanya nih. Ini Pak Ustadz ini Kayaknya lebih dulu Bang Julio. Calon mualaf nih semuanya ya. Calon Bisa jadi, mualaf Bang. semuanya. Bisa jadi. Tapi kayaknya duluan Bang Julio deh. Bang Julio dapat curah juga kayak Bang Alkatp mualaf nanti dia. Bentar lagi tinggal tunggu. saya baru makanya saya tadi minta dulu Bu. Ya kalau tanggal 11 mudah-mudahan saya di Jakarta saya mau ketemu dulu. Iya, Bang Alkatp 3 hari baca buku langsung jadi mualaf Bang. Kayaknya cepet Pak Ustad. Bang Alkatp 3 hari beli buku, dikasih buku langsung mualaf dia 3 hari. boleh. Ekspres dia ekspres. Kalau pengirimannya pakai ekspres jadi tidak. Bukan, tadi Bang Holong nggak salah loh Bang Julio. Masa abang nggak tahu maksudnya? Abang nggak ngerti itu loh. Kemarin kita udah bicara soal itu. Yang dikandung oleh Roh Kudus, abang ditanya 3 kali sama Bang Julio loh. Itu dia malah ketawa tuh. Wah, Bang Holong tuh ketawa. Harusnya abang tahu loh. Ini loh, Bang Jimmy, terangkan aja lah. Kalian kan sama. Terangkan aja sama dia. Iya, intinya itu ya. Kalau Maria itu cuma melahirkan, karena Yesus itu, karena kita tahu, karena kita Katolik, bahwa Yesus itu sudah ada gitu dikandung gitu loh. Nah, yang ngandung siapa, Bang? Yang mengandung Roh Kudus, Bang. Ada pertanyaan saya. Roh Kudus itu wanita ya? Itu abang berarti sering ketemu sama Bang Luga ya? Pasti sering ketemu Bang Luga itu. Luga Tambunan itu. Enggak. Aku pakai akal aja, Bro. Jadi Bang Julio jangan bantah saya karena saya sesuai yang tertulis saya nyatakan di Komal ini. Saya nggak mau misalnya nambah-nambahin enggak. Iya, kalau nggak nambah-nambahin itu. Roh Kudus yang mengandung. Nah, itu gini loh, Bang Julio, menurut saya yang lebih akurat tuh, Bang Jimmy ini, kalian tuh sama-sama satu gereja. Terangkan aja sama Bang Jimmy. Dia tahu, Iman Rasuli pun dia tahu. Nanti kalau saya membantah, abang bilang ngada-ngada kan gak enak loh. Aku nggak mau gitu. Bang Jimmy aja udah nyatain itu benar. Ayo, mau jawab apa lagi? Benar, Bang Holong benar. Tapi gimana Pak? Benarnya itu gimana? Apakah Roh Kudus itu mengandung? Iya, mengandung. Yesus itu bukan dikandung oleh Maria. Kalau kita orang Katolik itu nganggapnya bukan seperti itu. Karena begini dianggapnya, Bang. Nah, gini, dengerin. Sekarang saya Bentar, mau nanya. saya lucu Pak Jimmy. Iya, lanjut. Rupanya Roh Kudus ini punya rahim. Baru ketrigger saya. Makanya sesat berpikir. iya berarti Hanya tadi saya bilang Bang Julio, ini masuk akal. Enggak gini loh, tema ini masuk akal bagi saya. Ketika abang itu membantah saya tadi, di COD kan dikirim. Saya lebih bingung lagi Pak Ustadz, masa Roh Kudus yang tidak nampak bisa ada rahim dan mengandung, ini masalahnya. Tapi terbukti kan Bang Jimmy aja udah ngakui. memang nggak apa-apa diakui COD. Memang dia kan nih, abang pernah lihat nggak Yohanes 17 ayat 5 bahwa namanya Yesus itu adalah Firman yang sudah ada di langit, bukan anak gitu loh. Kalau abang benar Katolik ya, kalau abang benar Kristen ya, sekarang saya juga agak meragukan lagi. Kemarin udah jelas pasti seperti itu loh Bang. Kayak abang tadi bilang mengakui Yesus itu cuma Tuhan, itu abang masuknya bukan jangan masuk Katolik, abang masuknya SSJ. Iya betul. Iya, ada teman saya kenalin. Kita kan kayak Bang Holong. Jadi abang silakan Bang. jadi Abang Julio, kamu nggak usah keberatan dengan tema ini. Ini tema yang betul bagi aku. Saya bilang sama
Yang dikirim ya, Tuhan yang dikirim maksudnya. Oh, transfer bang, transfer. Yang ngandung siapa ketika mau langsung transfer. Terus jeblos dia. Neng. Ada bahasa lain yang lebih logis daripada ini. Iya sih, itu bahkan cuma bahasa guyon, Bang Yusuf. Iya. Cuma bahasa itunya, didengar banget Bang Yusuf. Diambil hati banget gitu. Yang artinya apa yang dikaji itu yang tertulis gitu. Yang dikaji yang tertulis. Bang Olong bener, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Soalnya kayak gini, tadi saya kan menyampaikannya kepada siapa nih, Bang Julio. Ya, makanya saya bilang dikandung oleh Roh Kudus. Saya mau tahu penjelasannya seperti apa dikandung. Bentar Bang Julio, perhati. Tadi Pak Ustadz tadi. Perhatikan ini Bang Julio, yang mau saya tanyakan kepada Anda sebenarnya kayak gini tadi. Bentar ya. Oke. Yang saya mau tanya. Nih Bang Julio, perhatikan dulu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oke? Nah, ini kan yang lahir ini Tuhan toh ya, sesuai terjemahan kan gitu ya. Sesuai terjemahan, Tuhan lahir, Tuhan jadi bayi gitu. Keluar dari rahim ibunya. Tuhan, aduh. Aneh, rasa apa ya? Rasa aneh gitu loh. Ya, Tuhan kok lahir gitu. Nah, lahir tadi ya, ada dibawa ya, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan lagi. Yang dibawa Tuhan, yang menyambut Tuhan. Tuhan menyerahkan ke Tuhan kan gitu. Maksud Pak Ustadz kan berarti Tuhannya ada dua. Tuhan menyerahkan ke Tuhan gitu loh. Berapa Tuhannya itu? Berapa gitu loh Tuhannya? Maksudnya Pak Ustadz bukan soalnya Tuhan dua, satu objek yang sama. Tuhan diserahkan sama Tuhan gitu loh Pak. Ya, Bang Julio mau jawab dulu. ada dua. Maksud Tuhan satu serahkan ke Tuhan yang lain. Sudah kan tahu aku maksudnya itu. Ya kan Pak Ustadz? Artinya Kayak gimana ini? Ya menurut abang itu yang diserahkan kepada Tuhan, itu Tuhan siapa dulu Bang Julio? Nah, abang lah yang jawab, maksud saya kan abang lebih tahu. Bukan nggak tahu. Enggak, saya nggak lebih tahu, sama aja kayak abang awam Bang. Saya pun, cuman kalau pendapat saya itu diserahkan pada Tuhan Yahudi, Elohim. Ya udah, kalau itu aja. Nah, kalau diserahkan kepada Tuhan, jadi ada dua Tuhan di situ. Iya, makanya saya bingung. Diserahkan kepada Tuhan berarti ada dua Tuhan di situ. Itu yang abang. Ini kita ambil ya. Kita ambil dari dia lahir. Ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, lalu Tuhan tadi ya, Tuhannya bayi tadi dibawa, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, ini hari ke-8 gitu ya. Tuhan tadi dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Harusnya Iya, itu iya, maksudnya iya. ya. Ya aku ngerti emang sulit Bang. Teologinya rumit. Ini ada berapa Tuhan sih? Heran saya. Pusing saya, mau pecah kepala saya itu.
kebanyakan Tuhannya. Gimana tuh? Makanya kemarin itu Bang Julio saya Makanya saya kemarin saya katakan. Bang Jerry ini bilang nanti saya salah lagi. Pasti arahnya Silakan. pasti arahnya Pak Ustadz, Tuhan itu kok Tuhan ada dua, Tuhan satu serahkan ke Tuhan yang lain. Maka saya tak bisa jawab, makanya saya minta Bang Kasmin coba jelaskan secara logika, secara yang jelas supaya diterima oleh akal sehat. Itulah karena di sini menyerahkan kepada Tuhan. Saya sudah tahu bahwa tujuannya nanti pasti dua Tuhan. Masa ada Tuhan berapa di situ? Tuhan satu serahkan Tuhan yang lain. Ini harus dijelaskan secara logis supaya diterima oleh akal sehat. Nah, siapa bisa jelaskan kepada saya nih? Ayo. Ya udah. Mau Bang Silakan. Saya cobain dulu ya Bang ya. Ini mah cobain ya. Namanya juga awam. Nah gini. Oke. Kita kan tahu kalau di agama kami ini, Kristen ini, yang namanya kita tuh percaya sama yang namanya Allah Bapa. Allah Bapa itu kan Allah Bapa punya firman, punya Roh Kudus. Nah, yang dimaksud dengan Yesus itu karena firman ini kan turun ke bumi, seperti yang Abang tahu kan dalam Yohanes 1:1 itu kan turun ke bumi. Jadi dia perwujudannya jadi 100% istilahnya yang kalau yang kadang-kadang suka diguyonin lah dimainin 100% Tuhan 100% manusia gitu. Ketika diserahkan itu ya wujud kemanusiaannya diserahkan itu kan disunat. Otomatis sunat hari ke-8 itu kan peristiwa itu kan. Disunat di bait suci gitu loh Bang. Jadi mesti begini loh Bang Sub, kalau orang Kristen itu ya samalah Katolik juga. Tuhannya itu, definisi Tuhan itu ada Tuhan pencipta langit dan bumi yang namanya Allah Bapa, ada Tuhan yang dipertuhankan seperti Yesus gitu loh, yang dimuliakan, yang dipuja, yang jadi pedoman itu loh. Aduh, pusing saya Pak Jimmy. Rumit. Emang rumit. Bang Holong, gimana tanggapannya Bang? Silakan Panjang Ustaz. Saya bilang kalau kita kaji cuma jadi 6 loh. Ya kayak gimana? Bang Holong baru 6. Kemarin Bang Holong nggak mau naik lagi kita di Komal Inspirasi. Kalau mau Bang Loding dibikin 12 itu, bukan 6. Tanya Bang Loding. Baru 6. Kalau dibikin gitu bisa dibikin 12 kalau cuma diulak balik mah. Nggak seperti itulah, nggak seperti itu. Jadi ini Pak Bang Julio. Bentar Bang Holong. Jadi masalah Tuhan ini ya kayak gimana maksudnya? Kagak kelar-kelar ini. Salah teks kah atau seperti apa gitu? Batal ini semuanya. Apa yang batal? Iya, kok masa Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan gitu loh. Memang itu manusia. Kalau secara yang benar teksnya kalau memang itu dia manusia. Dengar Bang Julio ya, kalau dituliskannya ya di 11 ini tadi saya kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus manusia. Baru betul manusia di kota Daud, bukan Tuhan. Ini Tuhan yang lahir lah. Kristus manusia ini diserahkan kepada Tuhan. Kalau di sini kan yang lahir manusia diserahkan kepada Tuhan baru betul gitu loh. Baru betul ya. Ini yang lahir Tuhan, ya Tuhan diserahkan pula kepada Tuhan. Apa coba? Harus jelaskan supaya diterima oleh akal sehat. Kalau iya. Nah, makanya tadi hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Tuhan nih. Kalaunya manusia kemanusiaannya ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus manusia di kota Daud. Baru betul kayak gitu kemanusiaannya. Bang Julio,
Kalau Bang Julio pengen berpikir secara akal sehat atau masuk logika, kalau bicara ketuhanan nggak bisa Bang Julio, sulit lah, sulit. Makanya kalau kita mau jelaskan pasti Ustadz Yusuf PI tidak akan menerima itu karena secara konteksnya sudah salah tulisannya. Karena di situ Tuhan menyerahkan kepada Tuhan, kecuali di situ lahir sebagai manusia disebut di situ adalah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus manusia di kota Daud. Ketika di ayat 22 manusia itu diserahkan kepada Tuhan baru betul gitu. Itu yang betul. Kalaunya Tuhan diserahkan kepada Tuhan macam mana coba? Jelas, penjelasannya begini Bang Julio. Jadi itu salah teks. Tinggal lihat di original teksnya aja, Bang Julio. Ya Bang. Tinggal lihat di original teksnya aja. Sebentar, saya cari. Markus berapa itu teh, Bang Yusuf? Markus apa? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11 ya. Ya, Lukas 2 nomor 11 sama Lukas 2 nomor 22. Tapi tunggu ya sebelum dibaca ya, Bang Julio. Ketika kita berbicara tentang kitab, katakan sebenarnya jangan seperti di TV ya. Jadi yang jelas ayat ini saya nggak bisa jawab. Kalau kita mau jawab bagaimanapun dari penulisannya sudah keliru. Bukan keliru ya. Oh, nggak keliru itu Bang, nggak keliru itu. Soalnya itu kan kitab Bang, kitab suci Bang. Di situ Tuhannya kurios. Kurios kan, bukan kurios. Kurios. Tapi junjungannya, coba lihat di ayat 22 itu Theos atau kurios. Ayat 22. Lukas berapa? Lukas 22. Ya, itu Theos atau kurios, baru jalur. Kalau di situ Theos, berarti betul. Lukas berapa? Ulangi 22. 2:11. Lukas 11 ayat 22. Lukas 2:11 nih, saya tampilkan di layar ya. Coba lihat. Kalau satu disebut kurios, satu disebut Theos, berarti dia nyambung. Ini kan Alkitab Sabda ya. Lukas 2. Ya nih ya. Lukas 2 ya, teman-teman ya. Lukas 2:11. Oke. Nah. Kurios katanya. Itu yang Lukas 2. Kalau yang satunya lagi tadi ayat berapa, Bang? Kalau yang dua-duanya mari kita lihat. 22 berapa, Bang? 22 Lukas 2 berapa? nomor 22. Nah. Lukas 2 nomor 22. Kita lihat coba. Coba saya lihat sebentar. Sama rupanya. Nih kurios juga sama. Kurios. Bukan Theos. Ada. Sama. Ada nih ya. Nih dua ya. Kok pusing Bang Julio? Nggak tahu abang. Kok jadi pusing? Kenapa pusing Bang Julio? Artinya apa? Di situ menunjukkan dua Tuhan gitu. Bang Holong tertawa deh Bang Holong. Betul nggak? Dua. Ayo, gimana caranya menjelaskan kayak gitu? Saya kalau sekarang bingung, terus terang agak bingung, nanti saya pelajari lagi, Pak Bang. Baik. Baik Pak Jimmy ya. Pasti beres. Iya, nanti oke. tampil lagi saya. Kalau Bang Julio mau jawab? Bang Julio silakan. No. Nggak bisa.
Nggak bisa jawab, bilang jujur, jangan jawab nanti salah. Lah, kayak gimana itu Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan pula. Coba baca ayat selengkapnya Bang Jeremy. Coba Anda baca Lukas 2 Lukas 2 satu perikop tuh. Gembala. Bener sih Bang. Nggak beda jauh Bang, nggak beda jauh. Saya yang bicara soal kayak gini udah banyak di room-room lain juga. udah biasa saya dengerin. Emang itu rumit, makanya begini loh Bang Julio, kalau Bang Julio masukin semua yang urusan namanya Tuhan ke dalam logika, itu nggak mungkin. Bahkan bapak-bapak gereja dulu pun mengatakan namanya Tritunggal itu masih misteri ilahi, nggak bisa dimasukin di luar nalar gitu. Ada beberapa yang kita masuk nalar, ada beberapa yang enggak. Itu tinggal terserah abang belajar atau tidak. Nah, gini loh Bang Julio ya. Cuman pakai akal, pakai logika Bang. Semakin abang mempelajari kitab, mudah-mudahan abang pasti ngikut. Tapi belajar dengan cara akal Bang, pakai logika. Pelajarin terus. Kalau abang lihat apologet lain, abang itu banyak dilarikan apa itu teks-teksnya semua. Yang tertulis dalam itu semua dilarikan semua. Coba pelajari dengan benar. Pikirkan matang-matang. Kita santai di rumah itu santai. Mudah-mudahan Bang. Coba aja, jangan kita baca satu ayat, nah kita bawa ke room seperti ini. Abang itu jadi salah. Nggak boleh gitu. Gini, saya kan naik sama Ustaz, saya nggak pernah bawa ayat loh, karena saya nggak terlalu hafal ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Ketika Pak Ustaz tampilkan ya sangat kan gitu. Tapi saya yang kayak tadi ini, saya kalau mau jelaskan secara logika supaya diterima Pak Ustaz, saya tidak bisa. Gimana saya bisa mau jelaskan sementara tujuannya Pak Ustadz saya sudah tahu. Masa Tuhan menyerahkan kepada Tuhan, Kurios menyerahkan kepada Kurios, berarti di situ ada dua kan? Iya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak ada dua Tuhan? Bang Holon tertawa, Bang Holon. Jadi Bang Holon bilang saya nggak bisa menjawab itu karena memang jujur lebih baik daripada menipukan itu. Ya saya nggak bisa menjelaskan. Betul, jujur lebih baik daripada menipu, betul. Daripada saya cari alasan mau membenarkan diri saya, jadi saya jelaskan salah pula kan gitu. Iya, gini loh Bang Julio. Tadi saya di bawah, banyak teman katakan naik hall. Suaranya rusak ya? Aneh aja jelek. Bang Holong jaringan itu. Iya Bang, ya. Dulu yang parah mah. Saya punya bagus kok. Saya pakai WiFi. Bagus Bang. Coba suara saya Enggak berhenti Bang. Bagus sekarang. Ah iya. Jadi gimana Bang Jerry? Iya, makanya tadi saya naik Bang. Karena Bang bantah ini tema ini. Bukan bantah, saya maksudnya COD. Bagus temanya. Bahasanya itu harusnya lebih baik dari ini. Tuhan itu Lebih halus maksudnya. Abang sekarang gini, aku tanya Bang. Tuhan itu diutus, harusnya Aku tanya, Bang. yang tepat itu Tuhan itu diutus. Tuhan itu diutus kan gitu. Kan COD itu kan Jadi maksud Abang gini, ketika dia Oke, dengar dulu Bang. Maksud Abang gini, ketika dia dikandung oleh Roh Kudus, yang ngutus dia, kandungan, gila keperawan Maria, siapa yang ngutus? yang mengutus ya tentu ya Allah. Kok diutus? Maksudnya kata-kata COD ini saya nggak ngerti. Masa Tuhan mengirim Tuhan? Iya kan, habis lahir Tuhannya diserahkan pula kepada Tuhan. COD.
Gimana sih Bang Julio? Itu maksudnya, makanya ada berapa Tuhan emang? Aduh, Tuhan COD, gitu. Kan gini bang, karena Yesus itu kan mengajarkan ajaran dari Alkitab itu kan biar mudah dipahami bang. Iya. Enggak. Nah, Betul. Yesus juga pernah mengajarkan ajaran itu dengan kata-kata contoh dalam arti biar kita tuh payah memahami. Kita tuh dikasih pemahaman, makanya dikasih pikiran bang. Nggak sulit. Iya. Ya udah, gampang aja. Makanya saya bilang pelajari aja bang. Aku nggak bilang abang ikut ya, tapi pelajarin aja. Iya. Nanti dipelajari ya bang ya. Nah, Tapi belajar Alkitab memang sulit Bang Holong. Nggak sembarangan orang, emang gampang. iya. Kalau cuma teknis Iya. emang bukan, maksudnya nggak mudah belajar Alkitab itu. Abang perjanjian gini loh, tahu kan? Sebentar aku motong dulu. Perjanjian lama kita kalau ngelihat, kalau cuma baca di terjemahan LAI, kadang-kadang kalau pakai KJV itu beda loh bang. Artinya beda loh. Di SS Gini loh bang. Dengar lu bang. Iya silakan. Sekarang saya tanya lu bang. Menurut abang, kebanyakan orang sekolah atau nggak sekolah bang? Kebanyakan orang, tergantung daerah bang. Tergantung daerah. Menurut abang se-Indonesia aja lah. Di Indonesia aja lah. Di NTT yang begitu sudah terpencil sudah pada sekolah semua. Tapi banyak sekolah sekarang. Iya, bagus. Ini maksudnya bang. Di tangan kita ada kitab kan, Iya. yang diakui oleh Kristen. Iya. Udah, ngapain susah-susah bang? Kita nggak perlu pakai teologi gini. Itulah yang kita pelajari bang, karena itu kita anggap jadi suci. Kalau kita nganggap suci, kalau nggak kita anggap jadi suci bang, keluar, pindah ke lain. Ya maksudnya pelajarinya gimana loh? Maksudnya gimana? Maksud Bang Holong, coba aku juga bingung. Gini loh, mau kita buka dia mulai dari perjanjian lama, mau kita buka perjanjian baru, isi situ udah diterangkan semua bang. Gampang, kita ikutin aja. Oh, nggak bisa seperti itu bang kalau Alkitab itu bang. Iya, kalau kita nambah-nambahin bang dari tafsiran manusia ataupun dari pemikiran manusia, itu namanya nggak kitab lagi bang, udah ada tambahan. Berarti abang menolak dong hadis itu kan? Ya contoh, Karena saya gini, saya memang jujur masih baru dan belum memahami. Saya nggak perlu itu yang namanya hadis. Apa kitab yang suci bagi kami sekarang, itu yang saya pelajari. Saya bahkan dari situ. karena gini untuk Gampang aja, gitu. Iya, saya orangnya gitu, simpel bang. ini Bang Holong, karena untuk menjelasi ada kan di dalam Al-Quran bisa dipahami secara logika, maka ada hadis itu supaya menjelaskan adanya yang bisa dipahami di dalam Al-Quran. Itu loh. Ya kan Pak Ustadz, kira-kira seperti itu. Makanya Ya, gini, hadis itu cerita Nabi, penjelasan dari Nabi, kelakuan dari Nabi, persetujuan dari Nabi. Nah, gitu, itu hadis. Ulama Contoh kayak gini ya. Ada di Al-Quran itu ayat untuk mendirikan sholat. Aqimis sholah wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat serta tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nah, jadi prakteknya seperti apa? Prakteknya ya dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mencontohkan itu yang namanya hadis. Itu menjelaskan yang tidak dimengerti di dalam bagaimana cara sholat, lalu beliau praktekkan. Itu disusun di hadis tata caranya gitu. Makanya ada dalilnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi Muhammad. Makanya di Indonesia pun sholat pakai bahasa Arab gitu.
Jangan seperti kita bang ya. Kalau Jepang pakai bahasa Jepang, ya kan. Di Brazil pakai bahasa Brazil. Lah sulit. Kita nggak bisa ke gereja ke Jepang. Jadi bang. gitu Nggak bang. paham itu nanti. Bang Julio, adanya hadis itu. Bukannya hadis itu untuk menjelaskan apa yang sulit dan tidak bisa dipahami di dalam Al-Quran. Enggak juga. Ya ada sebagian yang seperti itu kan. Ada yang artinya di dalam Al-Quran tidak bisa dipahami, bisa dijelaskan di dalam hadis. Ya, dijelaskan oleh Nabi. Iya, betul. Hadis itu tafsiran kan? Bukan tafsir. Aduh, Bukan tafsir. bukan tafsir. Tafsir beda lagi. Tafsir beda lagi. Beda lagi. Tafsir beda lagi. Tafsir beda ya. Tafsir beda. Beda. Oke. Tapi sebentar, saya mau ngomong sama Bang Holong, Bang Yusuf, izin ya. Nah, Tadi Bang Holong bilang kalau namanya kitab suci itu, kitab suci apapun, tinggal lihat aja teksnya. Apakah bisa seperti itu? Nggak bisa, Bang. Nah gini loh bang. Kan gini contoh ya bang ya, contohnya. Di sini kita tuh kadang itu belajar sulit bagi orang yang tidak ada yang sama sekali ilmunya. Ya bang ya. Contoh, abang itu membawakan kitab. Nah, abang itu membawakan kitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Contoh bang ya. Ayat 1. Ya kan? Abang menerangkan ke orang yang nggak ada pendidikan, yang nggak ada sama sekali, gampang bang. Jadi menciptakan contoh kita buat, yang menciptakan langit siapa? Allah, Allah Bapa. Nah, jadi yang tadi yang mendengar itu gampang dia memikir bang. Oh, jadi kan dia dapat aku muncul gitu bang. Oh berarti karena aku nggak ada sekolah bang. Berarti Yesus ini siapa? Kok nggak dia menciptakan langit dan bumi? Awal aku mulai dari mempelajarinya bang. Nah, gampang. Jadi kalau masuk ke seperti Bang Liping, gawat bang. Dia lari-larikan semua. Ketika dia berbicara, saya buka kitab, nggak ada satupun yang dikatakan. Tahu, saya sering masuk ke Bang Liping. Ya pernah. Nah, tahu kan? Apa tahu Bang Liping? Itu kan beda aliran. Makanya dia Kayak tadi malam kan yang dia sebentar. bicarakan tadi bang, yang dia bicarakan tadi dari pemikiran dia, bukan dari kitab. Iya. Sedangkan kita Betul. diskusi agama itu harus dari kitab. Betul. Tapi kitab juga Nah, maksudnya gitu. gitu loh. Kalau soal itu ya Bang, kayak tadi malam kan Abang bicara, kalau aku nggak salah di Bang Blender kan jam 4 itu Abang di sama siapa tuh ya? Yang oneness itu kan. Yang Abang dikata-katain kamu bukan Kristen, aku yang Kristen sejati gitu kan. Ya, Abang kan turun sama kita naik tuh bareng di Komal Inspirasi. Abang turun. Nggak naik-naik lagi. Ternyata saya ketemu Abang, saya lihat di Bang Blender kan. Akhirnya kan ketemu lagi kan. Kadang-kadang kan sama loh. Tanya Bang Yusuf deh, tanya Bang Yusuf nih ya. Bang Yusuf coba perhatiin omongan saya. Abang itu nggak bisa kitab suci itu, entah itu Bible, entah Al-Quran, entah itu Weda. Abang cuma menerjemahkan teksnya berdasarkan pemikiran sendiri. Akhirnya banyak denom seperti ini. Kan nggak kalau di bisa, Quran itu nggak ada boleh. nggak bisa bang, nggak bisa. Ada apa bang kalau di Quran itu bang? Yang riwayat itu bang, ajul apa? Nuzulnya itu apa? Istilahnya apa? Asbabun nujul. Nah itu loh. Sebab Allah. turun ayat. Nah itu loh. Harus tahu juga sebabnya kenapa. Gitu. Iya bang, ini loh bang. Kalau mungkin ya, gini ya. Aku pun ini contoh apa ya, mempelajari yang aku datangi sekarang ini mungkin sulit ya. Karena apa juga? Cuman saya perdalam juga. Contoh, ini kan tulisannya semua Arab kan. Beda dengan kitab bang. Kalau kitab itu mudah dipelajarin. Karena itu semua contoh Mudah, bahasa sebentar. Bibel. Oke sebentar, Bang Yusuf aku minta tolong Bang Yusuf. 2 Yohanes, minta tolong sama Bang Yusuf. Tolong Bang bukain di situ, Bang liatin. 2 Yohanes 1 ayat 7. Coba saya pengen tahu kamu mudahnya seperti apa. 2 Yohanes 1 ayat 7 yang Ini cerita Bang Yesus. kira-kira aku jelas nggak? Manusia itu. Bang Jimmy, kira-kira aku jelas nggak dengaran suaraku? Agak sedikit sih, tapi jelas, masih jelas. Agak dikit tapi Bang, agak dikit. 2 Yohanes. Iya, soalnya ini 2 kadang Yohanes merah 1 ayat 2, 7. merah 1. Oh, Kan itu mataku kayak jaringan kemarin lagi ketang Bang. bulan nih. Iya, ada ketang bulan jaringan. 2 Yohanes 7. 1 ayat 7, ya. Oh, coba kebalik. Bang tolong Bang liatin Bang. Nih,
Coba tuh Bang Holong, aku pengen ngecek ke kamu. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Coba Abang jelasin. Gampang. Kalau baca kitab suci kan gampang. Bukan Bang Yusuf. Maksudnya Bang Holong. Silakan Bang Holong. Udah Bang Yusuf. Udah. Jangan Bang. Bang Jimmy. Sebab akan datang banyak penyesat ya Bang ya. Kalau kita sebagai orang Kristen nanti saya ajak bicara, yang mengatakan itu siapa jadi penyesat Bang? Yang dikatakan itu contoh seperti Ustadz, Kiai, saya pasti. Itu udah pasti. Tapi kita kembali lagi Bang. Oh bukan. Penyesat itu jangan dulu. Nah, penyesat itu yang sebenarnya Bang. Penyesat itu yang sebenarnya kebanyakan datangnya daripada yang mempelajari kitab itu sendiri Bang. Karena gini, maaf ya, cuman aku nggak tahu ayatnya di mana. Karena pun aku orang Protestan, itu aku bacanya Bible Bang, Batak ya. Cuman mudah-mudahan Abang mengerti nih. Marjea masih boto surat. Celakalah orang yang mengetahui melebihi daripada ya teks Alkitab tadi. Contoh Betul. Ya udah, itulah penyesatnya sebenarnya Bang. Nah, begini. Kebetulan kalau di ayat ini halo Bang Holong. Mati Bang Holong. Iya, jaringan Bang. Iya jaringan. Jadi kebetulan memang benar. Kalau Abang yang Protestan pasti akan ditujukan, oh ini penyesat disebut penyesat ini pasti grupannya Bang Su, itu pasti Muslim. Pasti kalau di Protestan seperti itu kan. Padahal artinya tidak seperti itu. Yang sudah saya diberitahu oleh yang lain-lain yang lebih tidak seperti itu. Abang hampir benar tadi yang dimaksud sama Abang. Memang dari golongan kita sendiri. Nah itu Abang mesti tahu. Itu bukan berarti mengatakan kadang-kadang kan suka dipakai main. Gini, saya ngambil ayat ini Bang. Abang ini aku udah pernah pelajarin nih Bang. Cuman saya itu bacanya Bible bahasa orang Batak Bang. Kan kemarin itu saya bilang Bapak saya itu seorang perhangis selama 25 tahun Bang. Jadi saya bisa Bang menilai, oh ayahku seorang perhangis. Nah ketika dia berkhotbah di gereja pintar banget. Nah dia khotbahin orang banyak, tapi diri dia sendiri khotbahin. Jadi misalkan itu sebenarnya itu orang-orang pintar cuma khotbahkan aja, melakukan nggak bisa. Itulah penyesat Bang. Hanya untuk semata-mata cari duit. Sekarang ini kayak gitu kebanyakan. Ya, jadi yang dimaksud sama ayat ini bukan umat yang lain, di kalangan kita sendiri. Ketika di kalangan kita sendiri. Itu pun kejadiannya kan Abang harus tadi yang dibilang sama asal usul ayat ini muncul kenapa gitu kan. Kalau di Quran ada nuzul apa gitu kan, nuzul Qurannya. Ayat ini tuh Yohanes untuk membantah gitu loh. Karena waktu itu ada aliran Basilius yang mengatakan ini nyambung bang. Nah, sepertinya Bang tahu juga bahasa Batak ini. Coba tunjukkan ayat bang ini Bang. Saya nggak ngerti. Apa ya? Nggak ngerti. Peminta cukai yang ada di kitab. Celakalah orang yang selalu peminta cukai Bang. Tertulis di mana tuh? Enggak, maksudnya tadi ini gini loh Bang Holong. Biar nggak melebar kemana-mana. Tadi Abang mengatakan kalau baca Alkitab itu gampang banget, seperti baca buku lah SD gitu, bacaan SD nggak segampang itu maksud saya. Makanya saya tadi kasih contoh satu. Kalau ini yang ngebacanya orang Protestan atau yang lain, ajaran lain, mungkin menyebut umat lain lah, kita nggak usah nyebutin namanya, mungkin grupannya Bang Yusuf dianggapnya gitu kan. Abang juga tadi ada yang benernya, tapi emang ini tujuan ayat ini yang saya tahu, karena saya udah lama banget belajar mengenai ayat ini. Satu-satunya yang saya agak hafal ayat ini tuh sejarahnya itu kenapa. Karena ketika itu di masa gereja awal itu
ada aliran yang mengatakan Yesus itu bukan manusia loh. Yesus itu cuman bayangan doang, cuman rohnya doang ditampilkan gitu loh, kayak oneness gitu loh, bisa berubah-ubah seperti itu. Makanya muncul ayat ini gitu. Jadi gini, maksud saya intinya gini loh Bang. Iya. Abang nanti juga nanti dengerin, abang juga nanti belajar di kan abang kan sekarang udah muslim, abang nanti belajar Al-Quran. Kalau abang pemikiran seperti itu, ayatnya tinggal gampang baca, salah besar, harus ada ilmunya. Makanya Bang Julio kan nggak berani juga, saya nggak berani. Tanya deh Bang Yusuf, betul nggak Bang, kalau belajar Al-Quran kita nggak bisa baca teksnya doang ya Bang Yusuf? Iya betul. Abang harus Baca Quran itu tajwid. huruf per huruf dulu. Nah gitu, huruf per huruf nanti itu diajarin. Ngeja gitu kan Bang ya. Itu Ngeja, dasar iya. kan huruf per huruf dulu. Nanti abang tahu ada ilmu yang namanya tajwid loh. Dengar dulu. Artinya Pak Jimmy, kayak saya bilang, yang saya datangi sekarang ini mungkin agak sulit karena tertulisnya di Arab, pakai Arab ya. Nah, sedangkan yang tadi saya bilang sebenarnya mempelajari kitab lebih mudah daripada Quran. karena Karena bahasa kita Indonesia itu- gitu. Iya. Sekarang Tapi saya mau gini, nanya sebentar. kebanyakan Aku mau orang nanya dulu. Aku mau nanya dulu. Aku ngasih kitab suci, kasih ke anak aku, kasih ke Bang Olong. Pemahamannya sama nggak? Ayo. Antara pemahaman anakku dengan pemahaman bahasa Indonesia loh. Anak aku juga bisa bahasa Indonesia. Kalau abang seperti itu, nggak bisa Bang. Nggak sesimpel itu loh. Iya. Kalau gitu abang gini loh, kita cara logikanya kan tadi saya bilang. Kalau abang berbicara seperti udah punya contoh dia itu udah SPH, ya orang-orang pintar gitu yang ini kayak orang-orang seperti ini yang sering melarikan daripada kita. Abang percaya nggak? Memang itu kan udah ada terbukti di dalam Alkitab pun ada. Mereka yang bermukjizat atas namaku, nabi-nabi palsu kan ada juga. Itu kan udah hukum alam di Iya. dunia. Semua sama, semua agama loh Bang, pasti ada yang kayak gitu. Tanya deh Bang Yusuf. Bukan di dalam internal Kristus. Contoh ya. Pengikut Kristus ya, bukan di luar Kenapa, Bang? Kristus. Kenapa Bang Julio? Yang ayat 2 Yohanes itu? Itu ditunjukkan kepada internal pengikut Kristus, bukan di luar dari. Betul, bukan kepada kalau Protestan, teman-teman kita yang Protestan pasti nujunya pada umat Islam. Kalau kita Katolik karena kita tahu itu bukan Saya sudah tahu. Orang Katolik meruginya ke dalam kita. ke dalam diri Ke kita. dalam kita. Ya itu. Katolik. Tapi kalau mereka yang di luar yang memecah dari Katolik pasti merujuk kepada itu daripada Iya. kekristenan. Begitu. Nah, itu Bang Ustadz. Jadi Bang Ustadz Yusuf harus jaga orang Katolik. Ada dogma tapi kita punya itu jelas. Kita itu ada otoritas. Bang Julio. Jadi nggak bisa menjelaskan sesuai dengan logika. Artinya itu pemahaman saya. Kalau ayat itu ditunjukkan bukan kepada internal pengikut Kristus, bukan di luar daripada pengikut Kristus, maka di sini bukan ditunjukkan kepada umat Islam. Bukan. Karena dalam Itu bukan. Kristus sendiri ada yang menyalahgunakan wewenang itu, melakukan mujizat. Katolik tidak pernah bikin mujizat. Di Katolik tidak pernah menyembuhkan orang. Di Katolik tidak pernah yang lain-lain. Iya. Nah, maksudnya intinya iya betul. Aku cuman ini bilang ke Bang Holong, jangan menyepelekan. Maksudnya, cuman bahasa Indonesia doang kok. Anak saya yang SD sama abang pasti pemahamannya beda. Abang orang Batak, saya orang Sunda. Karena ini pasti pemahamannya beda. Satu ayat yang sama loh. Satu ayat sama. Kita belajar atau enggak? Gitu. Makanya saya kalau di room lain nggak pernah mau bahas ayat sama sekali. Begitu loh. Kita itu nggak bisa seperti yang lain. Makanya gini, Tapi juga nanti Romo, Patrick Allegro itu kayak nggak ada masalah antara Katolik dengan umat Islam. Kalau menurut Romo Patrick Allegro ya, menurut penjelasan viti-vitinya kan dia, bahwa dia tidak pernah menyinggung umat Islam. ya yang biasa. Sebab gini loh Bang Jimmy,
Ya kenapa? Dari ayat yang abang tunjukkan tadi lah, karena pernah saya pelajari, saya mempelajarinya lebih jauh, dan saya melihat semua perlakuan oleh laiku Sedic. Makanya saya bilang itu, saya dimanapun di Komal, saya bilang dia itu penghujat yang sesungguhnya. Iya, dia itu pemberontak yang melarikan semua isi daripada kitab edisi lah orangnya. Maka saya bilang, barang siapa yang mengakui edisi itu, maka dialah orang terbodoh di dunia ini. Ya benar. Saya tidak membantah juga. Tapi jangan salah loh. Saya sama Bang Jimmy saya akui itu. Tapi jangan salah loh. Bang Yusuf walaupun bertentangan sama Edi, CS berat loh. Kalau ngobrol, kalau berdiskusi, saya ajakin sendiri di live. Kalau lagi kalau lagi jalan itu, mereka takut nggak musuhan, nggak blok gitu. Ya memang kan beda. Kalau di diskusi itu Bang Yusuf kalah dia. Kalau agama nggak ada kalah menang, Bang. Apa yang harus ada kalah menang? Nampaknya dari logika berpikirnya untuk menyatukan orang lain tuh pintar dia. Artinya pintar dia. Nggak juga, nggak bisa seperti itu. Penilaian nggak bisa seperti itu. Menurut gini loh Bang Julio, menurut abang mana lebih bisa orang yang benar, yang ada akal, dibandingkan orang asal ngomong gak ada kebenaran di dalam hati dia? Mana yang lebih bisa memperbanyak pengikut? Kalau bagi saya saat ini Katolik lah yang paling benar bagi saya. Jadi saya tidak bisa membedakan Pak Ustadz yang lebih pandai, Pak ini yang lebih Islam yang benar. Islam satu-satunya yang benar. Pak Ustadz, kalau nggak mau ngakui tinggal di mute aja. Pak Ustadz. Iya. Tendang aja. Mute aja Bang. Iya. Mute aja. Tapi begitu loh, maksudnya gini loh, Bang Holong, aku ngasih tahu aja, abang nggak bisa semudah itu loh mengatakan, oh baca kitab cuma bahasa Indonesia, nggak bisa. Apalagi nanti abang dari agama baru, itu ada namanya tajwid, ada segala macam, nggak sembarangan loh. Kalau yang cuma sembarangan di Komal itu, yang cuma begitu-begitu, abang mesti lihat dong. Kalau udah apa kan cuma cetek, harus belajar dulu. Bang Arif aja anaknya udah nyantri berapa lama? Ya itu tadi saya bilang, kita itu kan orang Indonesia, tahu pengertian daripada teks bahasa Indonesia. Udah, kita kenal dan logika. Ya kita pakai aja, nggak usah perlu kita baca sama Lipi sama Mika, nggak perlu. Tambah sesat situ. Ya. Bukan tambah sesat, Bang Yusuf, bukan tambah sesat, tambah banyak. Saya bilang, Mikana bilang Jehovah apa? Apa? Ya, kalau Mika, saya nggak hafal. Kalau Mikana kan dia alirannya beda Bang itu. Nah, mau ngapain abang masuk ke situ? Ya abang nggak mungkin sama sama Mikana. Kalau namanya ayat itu di kitab suci itu Bang, kalau abang SSJ di Alkitab itu, namanya Alkitab itu, kalau abang SSJ abang bisa comot ayat ini untuk membenarkan. Kalau saya Katolik saya bisa comot ayat ini. Kalau abang Protestan abang bisa comot ayat ini. Advent abang bisa comot ayat ini. Karena itu buku loh, buku bukan turun dari langit. Alkitab itu, Bible itu bukan turun dari langit. Karena itu ditulis oleh manusia. Dari langit, ditulis oleh manusia. Ditulis oleh bapak-bapak gereja. Iya. Nah ini Bang Julio pernah ngelihat VT-nya Romo Allegro sampai bilang kenapa ribut Protestan. Nah, lah turun kayak kemarin lagi aja. udahlah kalau kayak gitu Bang Julio sama Pak Jimmy. Saya juga mau istirahat masalahnya. Udah jam 12 malam tempat saya. Jadi kalau larut dulu kan nggak bagus gitu buat kesehatan. Berarti benar saat ini Katolik ya Pak Ustadz ya? Saya nggak bilang itu. Saya nggak ikutan Bang Julio berdua sama Bang Yusuf. Oke.
Oke. Bang, berarti besok lagi Bang kita Bang yang mau Ya. bicarain soal ayat yang anak domba tersesat itu ya Bang. Ya, Besok lagi aja lah ya. insya Allah Oke ya. ya. Soalnya saya kan ada dikasih PR sama Bang, maksudnya saya kan harus menjawab itu kan, saya janjiin kan. Saya Iya, udah silakan. coba dalam 3 itu ya. Ya udah besok lagi deh, nggak apa-apa. Oke ya Bang ya. Baik. Ayo. Oke, thank you Pak Jemi. Makasih Bang. Bang Julio malam Bang Julio. Selamat malam. Ustaz malam. Bang Julio, ada yang mau disampaikan? Pak Ustadz, penonton di bawah katanya sampai jam 3 saja Pak Ustadz. Mati saya. Maunya penonton mati saya. Mau syarat katanya, supaya Julio mau syarat katanya. Belajar dulu lah, nggak ada paksaan dalam agama Islam. Ya la ikraha fiddin gitu. Oke, Bang Julio. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Oke teman-teman semuanya, di tempat saya udah jam 12 malam. Saya juga perlu istirahat ya teman-teman semuanya. Mari kita istirahat lagi dan esok kita akan bertemu kembali ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Teman-teman semuanya, jadikanlah live streaming yang ada pada saya ini sebagai penambahan edukasi, wawasan, dan mempertebal keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jadi untuk menguatkan iman kan kayak gitu. Terus juga jadikanlah diskusi ini yang menjadi positif gitu, menambah pengetahuan Anda. Nah, sebelum kita berdoa bersama teman-teman, saya mau berterima kasih dulu kepada para pemberi gift ya, pemberi gift. Syukron jazakumullah para pemberi gift. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya selalu melancarkan rezeki Anda dan dimudahkan gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk para pemberi gift dan untuk para ahlu sedekah yang telah membelikan mushaf Quran, semoga amal jariahnya tersebut dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal yang mengantar mereka ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jika Anda ingin ya membelikan mushaf Al-Quran adik-adik kita di seluruh Indonesia ya, menyisihkan sedikit rezeki kita, Anda bisa langsung hubungi saya di nomor ini saja ya teman-teman. Tuh pusing saya udah ya, di nomor 0821 5656 8866 ya kan. Saya janjikan sematkan nomor WhatsApp ya tuh. Nah, mau berdonasi di situ, terus kalaunya maunya bertanya di situ semuanya ya, namanya mau ngobrol di situ juga ya. Oke. Oke lah. Mari kita berdoa bersama teman-teman. Aminkan ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina batuk saya teman-teman, batukan udah 2 hari ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana
lana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman semuanya, selamat beristirahat. Mungkin insyaallah kita akan kembali besok lagi gitu ya. Teman-teman kalau ingin silaturahimnya nanti di Hotel Bidakara Jakarta ya, di tanggal 11-12 saya di Hotel Bidakara Jakarta itu dari tanggal 11 sampai tanggal 15 ya. Jadi kita bisa bertemu bercakap-cakap di lobi di situ ya. Oke. Hotelnya ya disediakan pejabat ya, pejabat untuk menghadiri ultah api ya. Teman-teman yang belum beli tiket api ya beli aja sama Bang Kores gitu ya. Oke, ya saya izin pamit dulu ya teman-teman semuanya. Pancoran Bidakara ya. Tapi kalau mau ikut sholat Jumat bersama saya nanti ke Masjid At-Taqwa ya, At-Taqwa Korlantas Polri. Dekat aja kan? Dekat aja kan? Ayolah. Oke. Teman-teman semuanya, selamat istirahat ya. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan kesehatan sekeluarga dan semoga dirahmati sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Saya Yusuf PI dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Undur diri dulu ya. Mohon maaf segala kekurangan. Al-afu minni, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.